Oke, halo semua. Sesi kali ini kita bakal ngebahas tentang React Redux. Oke, React Redux itu state management. Ini library dari JavaScript yang bisa kita sandingkan dengan React. Nah, ini kan kita pair dengan React. Kenapa kita pakai ini? Nah, jadi untuk memanajemen state di aplikasi kita menjadi suatu state atau objek secara global gitu. State-nya jadi lebih global kita simpan. Untuk case yang paling dekat lah yang to do kan kita ada satu state tapi state itu bakal dipakai oleh beberapa komponen kan gitu. Nah, kalau cuma satu dua komponen harusnya nggak susah, tinggal ngirim-ngirim props kan. Cuman gimana kalau komponen kita ada misalnya puluhan dan state itu harus kita kirim ke masing-masing komponen itu dan datanya harus konsisten. Nah, yang pertama effortnya jadi ekstra kan, harus ngirim props atau kalau ngirim props value atau function, dan kita harus pastikan datanya itu konsisten, ngirim dari parentnya terus di childnya cara memanggilnya juga harus konsisten. Nah, seperti itu kan. Nah, itu permasalahan-permasalahan seperti itu bakal di-solve oleh Redux ini. Kemudian untuk part-part penting dari Redux ini yang perlu kita tahu itu ada 3. Yang pertama itu store. Nah, ini nanti store ini yang bakal ibaratnya uh, apa ya enaknya ini. Jadi kita kan punya, jadi sebenarnya untuk Redux ini nggak cuma satu state gitu, ada bisa beberapa state. Nah, nanti hierarki dari state kita itu bakal kita simpan di store gitu. Jadi kalau state kita ada lebih dari satu, nah nanti semuanya itu disimpan di store ini. Ini kan object that hold the application state tree. Nah, ini kan ada pohon state-nya lah seperti itu. Kemudian yang kedua itu nanti ada kompo ini kayak on change, enggak, beda. Kalau yang action ini baru mirip kayak on change, on delete, yang gitu-gitu. Kalau action ini sebenarnya objek biasa yang merepresentasikan perubahan state. Jadi kalau ada perubahan state, aksi-aksinya nanti kita daftarkan di sini gitu. Misalnya menambahkan data, menghapus data, bahkan juga menghit endpoint gitu, public endpoint atau apa, backend, itu bisa kita buat di action ini. Kita list nanti. Tapi ini pure cuma ini kan plain object, pure cuma actionnya gitu. Untuk update nanti ke sini ya, untuk delete nanti ke sini, seperti itu. Ini kayak navigasinya lah. Terus di Redux ini pure function that specific how the application state change. Nah, di sini nanti baru ada logiknya. Ini beberapa fungsi tergantung, misalnya action kita ada 2. Action pertama menambahkan data, berarti nanti di Redux ini baru kita buat logiknya, menambahkan data itu seperti apa. Misalnya data kita array, menambahkan array itu seperti apa. Terus ada lagi action kita nge-delete data, nanti di Redux ini juga harus kita buatin gimana functionnya untuk nge-delete data. Nih, change in the response to action, ke action, dan kalau udah sesuai
baru disimpan lagi ke store. Nih, kalau kita lihat gimana cara Redux ini bekerja, ini UI kita, komponen kita lah gitu. Misalnya kita ada button ini, contohnya buttonnya ini kita klik. Nah, kita udah buat di on click-nya, kalau ini di on click nanti kita panggil action kita yang udah kita set. Action-nya ngecek ada nggak action itu. Oke, ada. Di daftar action ada. Terus diterusin ke Redux. Nah, di Redux ini kan untuk semua logiknya kan. Terus nanti logiknya dikerjain selesai. Nanti perubahan datanya disimpan lagi nih ke store. Terus store nanti bakal nge-trigger lagi si UI kita atau komponen kita. Karena kan kalau di React ini, kalau terjadi perubahan state atau props, seluruh komponen di filenya itu, komponen itu bakal di ini kan, bakal di refresh kan, di render ulang lagi. Nah, seperti itu nih. Kelebihannya yaitu, jadi kita udah berkaca aplikasi lagi, bukan per komponen lagi untuk manajemen state kita. Contohnya yang paling powerful itu kan, yang paling sering disimpan di Redux itu uh, data user atau history waktu login seperti itu. Biasanya kan data-data seperti itu kan kita sering pakai kan di beberapa halaman yang perlu autentikasi. Jadi user ini bisa nggak ngakses ini, cara misalnya logik kita itu kita anggap dia bisa mengakses suatu halaman kalau dia udah pernah login. Caranya kita tahu dia pernah login, berarti dia harus mengirimkan token. Nah, kalau kita pindah-pindah, kalau kita simpan token itu di state, jadi ketika kita pindah halaman, state itu kan udah tinggal kan. Jadi di halaman berikutnya udah nggak, udah lupa lah seperti itu. Nah, kalau di yang sebelumnya kan kita terapkan props ya. Jadi kita kirim ke parent parent child-nya seperti itu. Sorry, ke child komponennya. Tapi kan masa kita kirim-kirim terus kan. Jadi di situ kita menerapkan yang namanya Redux ini. Jadi kita buat lebih global gitu, lebih global untuk penyimpanan state-state-nya. Nah, itu nanti tinggal diakses oleh semua komponen kita. Jadi nggak perlu lagi ngirim-ngirim uh, props. Ini ada pakai token JWT kah? Nah, biasanya token JWT itu kita simpan di ini kita, di Redux kita. Jadi tiap halaman kalau perlu mengecek token tinggal ngakses Redux kita ini. Nggak perlu lagi induk atau parent komponennya mengirim props seperti itu. Dari codingan lebih rapi dan manajemennya juga lebih gampang di track lah seperti itu. Nah, itu sekilas itu aja sih yang perlu kita tahu di ininya, teorinya. Yang penting Redux ini untuk manajemen state yang biasanya di lokal masing-masing komponen. Jadi kita pisahin, kita buat dia uh, di file tersendiri state-state-nya. Jadi state-state itu jadi lebih gampang untuk diakses dan diubah oleh semua komponen kita di uh, project backend project front end kita ini. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke sini instalasi biasa. Ada dua yang perlu kita install, uh, React Redux, terus Redux-nya. Ini kan Redux doang, jadi untuk nanti
kayak penyimpanannya lah seperti itu. Tapi kita perlu install juga React Redux untuk kita bisa menggunakan fitur-fitur yang udah ada di Redux tapi uh, terintegrasi dengan React kita. Nah, terus oke. Nah, kita fokus. Tadi kan kita udah bahas ya, ada 3 pilar. Kita yang pertama, ini sebenarnya bebas. Bisa ke Reduxer dulu atau ke Action dulu, ini terserah. Kita buatin foldernya aja dulu ya. Jadi, di sini kan nah di sini kan dibilang create folder Redux dan action Reduxer di dalamnya. Kita buat dulu di dalam src, kita buat folder Redux, terus buat lagi 2 folder lagi, action, kemudian Reduxer-nya. Oke, ini ya, satu hierarki ya. Nah, kemudian untuk kemudian kita buat lagi nih action kita. Cara ngecek status Redux sudah benar. Cara ngecek, lihat aja nih package JSON-nya. Nanti bakal muncul sih itu. Ini kan Redux ke install, terus React Redux ke install. Nanti yang udah sukses bakal nampil di sini sih. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini kita buat satu action namanya user action ya. User action.js di dalam folder action. Nah, nanti di dalamnya kita pakai ini aja dulu. Jadi kalau masih ingat tadi kan untuk ini ya. Untuk action itu kan plain object yang merepresentasikan perubahan. Nah, ini pure object aja ini sebenarnya. Tipenya apa? Nah, tipenya ini nanti kayak ibaratnya aksi apa sih yang dilakukan atau action apa yang mau dilakukan seperti itu. Ini datanya. Jadi isi dari action kita cuma gini sih, update misalnya kita tambahin satu lagi ya. Kita buat satu lagi misalnya add, berarti menambahkan user ya nanti ya. Kita buat ini berarti add, tambah lagi reset kali ya, reset. Jadi nanti kalau action ini dipanggil, kalau kita lihat kan ini si UI atau komponen kita berhubungan ke action dulu baru ke dasar. Nah gitu. Jadi di action di komponen kita nanti manggil ke sini dulu gitu. Kalau mau nge-reset, mau nge-add, mau update, dia panggil ke sini dulu. Nah, misalnya kita ada 3 ya ini ya, kita buat. Oke, ini udah. Terus satu lagi kita buat
create index.js di Redasser ya. Kita buat aja dulu filenya, file kosong. Ini kita close. Yang pertama itu kita buat index.js, kemudian user.redasser.js dalam folder Redux kan. Oke, benar. Ini contohnya, nanti bisa dilihat strukturnya seperti ini. Kemudian kita buat lagi store tapi di folder Redux, jadi bukan di dalam folder action ataupun di folder Redasser. Ini namanya store.js. Oke, ini kan kita udah buatin ya filenya. Kosong dulu. Terus satu-satu. Nah, ini nih. Yang pertama itu kita buat Redassernya. Nih, Redasser. Balik lagi ke sini, Redasser itu apa? Pure function, fungsi murni yang spesifik bagaimana nanti perubahan state itu sampai nanti dikirim ke store. Nah, di sini nanti ibaratnya di sinilah logiknya seperti itu. Di sini logiknya, di return-nya ini nanti yang bakal dilempar ke store-nya gitu. Jadi ketika logik kita udah selesai di sini, di dalam ini tinggal di return, nanti di hasilnya ini nanti state barunya ini diubah atau dikirimkan ke store tadi nih, ke sini kan. An object that hold the application state tree kan. Karena semuanya bermuara di sini nih nanti. Oke. Nah, ini harus berpasangan ya. Jadi kan contohnya ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Jadi kan atau ya. Jadi di action kita kan ini ada 3 ya. Ada update, ada add user, ada reset user kan. Nah, jadi function kita yang di sini juga harus sebanyak ini. Ini kan kita udah buatin nih. Nih, nanti namanya itu ini spesifik, namanya ini user Redasser. Nih, ini harus kita, yang pertama itu kalau kita lihat isinya apa aja. Yang pertama itu ini nih, initial state-nya gitu. Ibaratnya kalau masih ingat yang kemarin, contohnya ini ya. Nah, kalau ini kan kelas komponen ya. Function komponen ya. Kita ubah dulu jadi kelas komponen. Nah, biasanya kan kalau kita perlu state di suatu kelas komponen kan kita buat gini kan. Ini. Jadi misalnya kita butuh nama. Ini. Nama misalnya nomor ini. Nah, ini kan initial state kita kan. Jadi kita inisialisasi dulu pertama kali ketika aplikasinya atau komponennya dipanggil. Nah, ini initial state-nya. Jadi terserah nanti ketika ada modifikasi setelahnya, kayak ketika mengklik button atau mengetik sesuatu di form, mau berubah state-nya, kita itu udah hal yang lain kan, udah di luar konteks. Yang penting ini namanya initial state. Nah, di Redasser juga itu yang paling atas itu harus initial state-nya seperti apa. Nah, di sini nanti kita desain state kita apa aja yang kita butuhkan, seperti itu. Apa aja yang perlu kita buat dia secara global, atau kalau enggak
ya buat di-redax aja semuanya gitu state-nya. Jadi tinggal panggil-panggil nanti dari masing-masing komponen seperti itu. Contohnya ini, ibaratnya awalnya kan data user ini kita buat di uh, state lokal maksudnya di lokal komponen ini. Kita udah desain apa aja nanti state-nya, kemudian wah ternyata ini nanti bakal dikirim-kirim lagi ke beberapa komponen yang kemungkinan besar enggak dikirim lewat komponen ini seperti itu. Kalau kalau untuk case itu kan hampir mustahil kan kalau kita pakai kirim-kirim props kan. Ibaratnya kayak yang tugas yang itu yang create to do. State-nya kita buat di komponen home atau di halaman home. Tapi kita mau pakai dia di komponen to do. Nah, itu kan sama sekali nggak ada saling memanggil kan. Baik home ke to do nggak ada memanggil, itu cuma berubah URL doang kan. Nah, untuk hal-hal seperti itu makanya kita pakai Redux. Jadi ini misalnya kita pindahkan state-nya ini kita pindahkan. Jadi kita buat ke use Redux kita. Nah, ini penamanya ini jadi dibuat sesuai konteksnya aja gitu. Jadi misalnya listed-nya itu untuk ngapain? Oh, listed-nya itu nanti untuk nge-list detail dari suatu user, berarti user kan. Nah, seperti itu. Jadi user Redux. Misalnya kayak tugasnya kan kita buat to do. Jadi nama Redux Reducer-nya ini kita buat aja to do reducer seperti itu. Nanti initial state-nya disesuaikan dengan desain kita seperti apa. Nih. Oke, kita anggap aja dulu initial state kita itu bentuknya itu ini objek, isinya ada nama, umur, alamat, dan ini masing-masing value-nya. Nah, kemudian kita lihat kan nih, ada update, tipenya update. Terus ada add, tipenya add. Ada reset, tipenya reset. Di Reducer kita ini baru ada update. Jadi sisanya bakal state-nya itu bulat-bulat yang bakal dikirim lagi ke store-nya kan. Karena kan ini kita buat state sama dengan init state gitu. Jadi kalau nggak ada lagi, ini kan action.type. Action.type itu apa? Ini kan kita buat udah type-nya nih. Jadi kalau kita ada beberapa action, nah itu nanti kita list aja di sini. Nih. Tadi kan ada add ya. Ada add, terus ada reset gini kan. Jadi kita list mereka semua di sini. Oke, kita lihat udah semua udah tercover. Oke, nah kemudian kita lanjut lagi. Ini kan user. Kemudian yang selanjutnya itu index.js di dalam folder Reducer. Nah, untuk index.js ini sebenarnya untuk ibaratnya mengkomen lah semua Reducer kita apa aja. Nanti tinggal kita import di sini. Contohnya ini kan. Ini kita anggap daftar Reducer kita gitu, atau kalau agak masih asing dengan Reducer kita anggap aja global state kita, kelompok global state lah ya, atau grup global state kita. Ini kan satu grup namanya
user redasar initial state-nya ini nih. Jadi kalau kita pengen misalnya nambahin yang lain, contohnya eh, ini user kita, kalau misalnya kita perlu nambah redasar baru lagi, kita buat misalnya hmm, ini kita buat apa ya nih? Atau job aja lah, job redasar.js. Nah, isinya kita samain aja. Yang pertama itu kita buat initial state-nya apa, misalnya kita buat di sini job title, ini buat CEO keywordnya, terus address Jakarta, kemudian kita buat ini aja dulu. Nah, terus kalau kita lihat di sini, nah kita buat nama redasarnya apa, dan ini kita buat aja, kita samain konteksnya, ini kan job kan, jadi kita buat job.redasar, actionnya apa aja nanti di sini. Nah, kita harus nambahin lagi actionnya seperti itu. Kita buat misalnya, kita samain aja biar gampang nge-trackingnya. Oke, ini action untuk job, ini redasar untuk job, seperti itu. Ini kita ubah. Nah, jadi kita kan udah ada 2 redasar nih. Ada job redasar dan user redasar. Nah, itu semua bisa kita import di sini. Jadi kita combine dia semuanya. Habis kita import, kita masukkan ke combine redasarnya. Combine redasar ini fitur bawaan dari Redux nih. Jadi semua redasar kita ini biar gampang mengaksesnya, tinggal mengakses ke store itu, jadi kita combine dulu mereka di satu ini yang namanya index.js. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk ke ini yang store. Untuk yang store kita pakai configure store. Terus kita import lagi. Jadi ini aja langsung. Kita deklarasikan atau langsung aja export default store sama dengan configure store. Isi store-nya apa? Isi store ini kan harus redasar kan, jadi nah ini kita buat aja di sini biar sama dengan slide-nya. Nah, nah jadi kalau kita lihat ini
Redux kita udah kita combine jadi satu, kemudian store kita udah kita ibaratnya kita konfigurasikan ke store kita. Jadi ini semua Redux kita ini udah disimpan di global state kita ini seperti itu. Oke, nah kemudian ini kan baru ngedaftarin kan, kita buat dia disimpan di suatu ibaratnya global state, penyimpanan global lah gitu, lebih global lagi state kita ini. Tapi kan cara kita mengakses ke masing-masing komponen kita gimana? Nah itu kita perlu konekkan dulu store kita itu, store-nya ini ibaratnya database-nya lah, ini database Redux kita ini ke aplikasi kita, tapi yang secara general gitu. Yang secara general itu kan si index.js ini kan yang bakal dieksekusi oleh React.js pertama kali. Nah, jadi kita import dia itu di sini nih, kita konekkan dia. Kita hapus seluruh komen-komennya biar enak dilihat. Nah, ini kita perlu import dua hal. Yang pertama itu provider itu dari React Redux. Nah, itu kan yang kita bahas tadi. Kenapa kita install dua, Redux dan React Redux. Nah, React Redux ini nanti fitur-fiturnya banyak yang mempermudah kita untuk uh, berinteraksi dengan React kita. Kalau Redux kan ibaratnya kayak database untuk konfigurasi si Redux itu sendiri. Kalau kita lihat di sini kan rata-rata import from Redux. Ini juga kita lihat import from Redux gitu kan. Karena dia library yang berdiri sendiri gitu. Cuman kalau mau kita konekkan ke Redux kita makanya kita install namanya ini React Redux. Kita pakai dulu provider ini. Nah, app komponen app ini kan yang pertama kali dieksekusikan, kita harapkan biasanya kan di app ini ada routingnya lah seperti itu kan. Jadi misalnya uh, jadi kita tinggal bungkus aja seperti itu. Provide. Jadi kita provide nanti untuk si app ini. Kita provide apa? Kalau ini kan masih kosong, kita provide nanti props. Value dari props itu apa? Nah, ini store. Oke. Sampai sini untuk urutannya masih ingat atau masih aman? Habis kita udah ngedesain Redux kita, baru terakhir kita tadi menghubungkan dia lah. Ibaratnya database Redux kita itu dan semua fungsi-fungsinya kita hubungkan dia ke aplikasi kita atau ke komponen kita seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kita coba implementasi nih di kelas komponen. Ini kan kalau masih ingat kita provide dia berbentuk props dengan value-nya store tadi kan. Nama props-nya store, value-nya store. Nanti bakal dilempar ke semua komponen kita seperti itu. Ini. Nah, kemudian kita masuk ke
app.js kita ini kita import dulu. Yang pertama itu import apa yang kita import, yang kita perlukan itu connect ini. Nah, kalau kita lihat kan untuk file-file dari React kita semua kita udah pakai React Redux kan, karena ini yang yang kayak menjembatani lah kita bisa berinteraksi dengan Redux kita seperti itu. Kemudian, nah komponen kita ini komponen kita ini kita konekkan dia ke Redux kita. Ini kita copy dulu langsung aja di sini. Jadi di bawah aja kita export nih. Kalau dilihat kan kita import connect nih, connect. Jadi kita mengkonekkan ini map state to props ke aplikasi kita ini nih. Map to props itu apa? Ini udah struktur dari Redux-nya. Jadi nanti reducer yang ada di Redux kita tadi, ini kan ada 2 reducer ya, ada job, ada user ini. Kita state itu semua itu state yang ada di reducer itu nanti kita map menjadi props ke aplikasi kita ini nih. Di sini nanti tinggal kita ini sesuai kebutuhan kita gitu. Jadi nanti kita propsnya itu nanti kita buat namanya itu yang pertama itu user reducer. Terus itu dari mana? Itu dari state. State ini anggap aja sebagai store tadi. Terus store itu kan ada store ini kan dia mengimport store ini kan mengimport ke si ini kan. Nih indeks ini kan. Indeks ini apa aja, ada user reducer, ada job reducer. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, jadi kita nanti buatin satu props namanya user reducer. Value-nya itu dari mana? Dari reducer kita, terus spesifik reducer yang user reducer. Nah, user reducer ini kan. User reducer inisialnya ini. Jadi kalau kita buat nanti, kalau dilihat di sini kan, this props dot user reducer. Jadi itu maksudnya ini kita udah ubah, kita parse atau kita konversi state ini menjadi props dengan nama propsnya itu salah satunya ini user reducer. Value-nya itu dari reducer kita spesifik si user reducer. Berarti spesifik ke ini nih, user reducer atau si ini. Makanya kalau dilihat di sini kan jadi kita tinggal panggil this props dot user reducer karena kita udah buat ini menjadi props, map state to props. Oke, ini kita coba run aja. Run start.
Sambil menunggu ini ada yang mau ditanyakan nggak terkait strukturnya tadi atau flow-nya? Oh, not found in Redux. Configured store. Kita balik lagi ke itu di redux.store ini ya. Ini bukan yang ada store-nya. Oh, create store ya. Nah, ini ya. Kita ubah jadi create store. Nah, ini kan dapat nih. Jadi kita coba lihat user di dasar kita, user di dasar kita ada apa aja? Ada nama, umur, alamat. Jadi kita tinggal panggil disprops user di dasar dot nama, disprops user di dasar dot umur, disprops user di dasar dot alamat. Nah, ini semua kan karena kita udah mengubah si redasar kita ini atau si global state kita ini map state to props, jadi props namanya itu user di dasar, value-nya langsung ambil dari sini seperti itu. Jadi kalau kita tambahin satu lagi misalnya uh, hobi, kita buat tidur. Nah, di sini kita tinggal uh, panggil aja dia. Ini kita buat hobi ya tadi ya. Ini kita buat aja hobi. Nah, dapatkan dia langsung ambil dari global state-nya itu atau redasar si spesifik dari si ini user redasar. Terus kita lihat lagi, kita kan ada tadi selain user redasar ini kita ada juga nih job. Nah, kalau kita mau ambil state dari redasar yang ini kan kita tinggal ke sini aja. Biar lebih simpel, lihat aja ke indeks kita ini. Di dasar kita apa aja yang ada? Oh, ada user di dasar, ada job di dasar. Oke, kita tahu. Jadi kita tinggal tambahin aja di bagian ini map state to props. Kita tambahin satu lagi. Props. Set nanti ambil dari ini ya. Oke, kita coba print aja dulu. Props kita sekarang ada apa aja? Kalau kita print props kita ada apa aja sekarang? Nah, ini kan ada job redasar, ada user redasar. Kalau kita hapus yang job ini dari map state to props itu, jadi apa aja nanti propsnya kita lihat. Nah, tinggal dispatch sama user redasar kan. Nih, seperti itu.
kita balikin. Nah, jadi ada dua kan redasar kita, ada job redasar, ada user redasar, seperti itu. Kalau mau kita ambil value-nya sama aja kayak yang di atas, tinggal kita sesuaiin aja ini apa aja isinya. Oh, ada job title dan address kan. Ini job title misalnya sama ini address. Kita buat misalnya jabatan kantor, kita anggap buat misalnya ya. Oke, kita tinggal ambil dari ini karena kan kita udah buat jadi props. Nah, itu untuk mengambil value-nya. Untuk get datanya kan simple, harusnya untuk mengambil datanya. Kemudian kita kan tadi udah bahas ya, kita ada action nih. Kalau kita mau mengubah redasar kita ini atau state kita ini, state yang ada di Redux kita harus, kalau dia dari komponen ini, dari komponen itu nggak bisa langsung ke Redux-nya, tapi lewat action dulu. Jadi kita import aja si action kita Redux, terus ke action. Nah, action apa yang mau kita pakai? Misalnya kita mau mengubah yang bagian atas dulu ya, yang user. Oke, terus di action ini kan ada banyak nih, ada banyak. Nah, jadi kita pilih aja mana yang mau kita pakai. Tiga-tiganya bisa diimport, terserah sesuai kebutuhan. Misalnya kita import aja dulu tiga-tiganya, update dan reset. Nah, kemudian misalnya di sini kita tambah nih, kita tambah satu button. Satu buttonnya ini untuk mengubah state, ubah Redux user aja kita buat ya. Nih, ubah Redux si user itu ya kita buat. Jadi kita pakai on click. Nah, on clicknya ini nanti ngapain? On clicknya ini kan kalau yang tadi kita bahas kan, kalau mau mengubah state kan, kita harus panggil si ini kan, si action kita kan. Action kita ini butuh apa nih? Oh, action kita type-nya udah dibuatin, cuma butuh ngirim value aja. Maksudnya data yang mana yang mau diubah, seperti itu. Jadi kalau kita mau mengubah suatu data, kita tinggal pakai yang di sini gitu. Kita kirim lewat ini parameter ini. Contohnya kita pakai yang update ini aja lah, yang update ya. Update user. Jadi nanti update ya user dengan value-nya itu nanti tadi kan inisialnya kan ini ya, kita coba mengubah semuanya lah. Kita anggap kita mau mengubah semuanya. Oke. Nah, kalau kita coba seperti ini, nah ini nggak akan jalan karena Redux nggak bisa sekedar hanya memanggil actionnya.
dia harus pakai fitur namanya itu dispatch. Nah, kalau kita print kan tadi props-nya, kalau dilihat nih ada nih namanya dispatch. Ada selain dari dasarnya ada juga nih dispatch. Nah, jadi ketika kita mau manggil atau menggunakan action kita ini, kita harus pakai dispatch ini. Jadi kita tambahin di sini this props dot ini dispatch, terus dia ngapain. Nah, ini baru kita pindahin ke dalamnya gitu. Oke, ini udah ini gitu. Jadi ketika button ini diklik, nanti di dispatch untuk si action ini untuk melakukan perubahan. Perubahannya apa? Nah, ini nanti dikirim datanya. Kita coba ubah Redux. Ini masih sama kan, jadi belum kelihatan perubahannya. Kita ubah misalnya jadi body. Ini 20, ini malang, ini begadang. Oke. Nah, kalau kita lihat, nah berubah ya. State-nya langsung berubah nih. Nih kan. Kemudian coba kalau kita hapus ini gimana? Nah, ini nggak berubah kan karena kita nggak pakai fitur dari si React Redux kita. Kita harus pakai ini nih namanya di props.dispatch, terus di dalamnya baru actionnya seperti itu. Dan value yang kita kirim juga ini terserah ya, nggak harus misalnya ini initial state-nya ada nama, ada umur, ada alamat, ada hobi. Jadi dari sini juga kita kirim semuanya. Itu nggak harus ya, jadi tergantung kebutuhan aja seperti itu. Misalnya kita buat aja lebih spesifik kalau nggak ya. Nih, misalnya kita mau mengubah si namanya aja. Ubah. Nah, nanti kita mau mengubah namanya aja jadi Budi. Jadi kita hapus aja nih data yang nggak perlu kita kirim. Jadi fokus ke si nama kan, karena kita mau mengubah namanya aja. Kita coba. Nah, ini Budi. Yang lainnya tetap. Itu kenapa? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Ini kan update. Kalau update itu yang ini update, terus update. Kalau kita masuk ke dasarnya update ini. Ada yang bisa jawab nggak kenapa kira-kira? Kalau kan kita cuma ngirim Budi nih. Yang berubah cuma Budi seperti itu. Karena kan ini nih, kalau kita lihat dari komponen kita, UI kita ngedispatch action user, update user ini dengan mengirim value ini kan, objek dengan key-nya nama dan value-nya Budi. Ini kan action. Kalau kita breakdown lagi ke action-nya, nih ke sini, action ini dia butuh value kan. Ini parameternya value, nanti yang bakal dikirim ke payload ini. Terus ada type-nya update. Type ini nanti yang kayak ngecek yang mana nih perubahan yang mau dilakukan untuk si dasar kita. Karena type kita buat update,
Nah, berarti ke sini kan, nih, di action kita kan ngirim dua nih, ada type dan payload. Oke, pertama dia ngecek dulu nih, action.type. Action.type-nya apa? Oh, update nih, update. Oke, update ini nanti dia ngapain? Nah, return-nya nanti seperti ini nih. Initial state-nya ini kan state sama dengan initial state. Ini di copy dulu semuanya isinya plus nanti ditambahin nih action.payload. Action.payload kan value. Kalau kita lihat ke sini, ketika kita panggil function ini kan kita harus mengirim ini nih kan. Nih, lebih jelas dilihat kita buat seperti ini. Ini kan parameter ya. Nah, kita kirim parameter nih. Kalau dilihat nih, ketika ini dipanggil harus ngirim parameter value. Value kita ini objek isinya nama dengan value-nya Budi. Jadi ketika dicek diri dasarnya, oke, ada yang ngirim atau nge-trigger action-nya dengan type-nya update. Lakukan ini nih. State kita ini, si user dasar ini nanti kita ubah. Return-nya nanti kita ubah jadi initial state. Ini state di copy dulu semuanya. Habis itu nanti kita copy action.payload. Ini kan. Ini action, ini payloadnya. Payloadnya itu dari mana? Dari value. Seperti itu. Kalau kita nggak buat seperti ini, misalnya gini ya, kita hapus initial state-nya, kita hapus. Jadi kalau kita nggak buat, kita copy dulu initial state-nya ini, baru kita copy value yang baru ini, nanti yang lainnya jadi hilang. Ini ya, kita coba. Nah, kan kosong kan. Karena ini kalau dilihat kan, nanti si user di dasar ini isinya ini bakal diubah menjadi uh, apa yang dikirim oleh si dari komponen. Yang kita kirim kan cuma nama kan nih. Jadi ya bakal ke replace seperti itu. Makanya kita copy dulu isinya, terus nanti ini tinggal mengubah spesifik apa yang dikirimkan. Misalnya ini kita ngirim nama, jadi kalau ini di copy kan ini seperti ini kan ada 4, ada nama, ada umur, ada alamat, ada hobi. Nah, kita mencoba nge-replace si nama. Jadi kalau di objek itu kan, kalau masih ingat, ketika ada yang sama seperti ini, dia bakal pakai yang terakhir. Kita coba ya. Nah, kan nih, di satu objek ketika ada yang sama key-nya, dia bakal pakai yang paling terakhir. Makanya paling aman itu kalau mau mengubah yang spesifik dari suatu objek, kita copy dulu objeknya biar semuanya lengkap. Habis itu kita copy atau kita tambahin di sini seperti itu. Jadi karena kita cuma mau mengubah nama, jadi kita copy dulu semuanya, terus kita copy objek yang baru, yang objek ini isinya cuma nama seperti itu. Oke, sama ini takutnya ini dianggap statik ya atau udah ketetapan. Ini bebas ya. Ini bisa juga kita buat ubah data seperti itu, ubah data. Yang penting ini matching aja gitu. Di sini sama type-nya, di sini juga sama seperti itu. Kalau kita trigger lagi, nah berubah kan. Untuk type ini terserah kita sih sebenarnya. Nggak harus nggak harus ada yang dihafal gitu untuk mengubah apa ini, untuk ngupdate apa. Ini bebas. Kita buat tambah juga terserah.
seperti itu. Yang type sama payload juga apa namanya bebas. Yang type sama payload juga bebas sih. Misalnya kita ganti aja type-nya jadi apa. Misalnya kita ganti jadi bebas ya. Kita ganti jadi bebas. Yang penting di sini nih action dot apa berarti action dot bebas. Kita ubah action dot bebas. Wah, dia nggak mau ya. Hmm, kalau kita ubah ini data, kayaknya kalau ini harus sama ya. Kalau ini kita ubah data dulu ya. Berarti ini kita buat data. Ah, berubah ya. Seperti itu. Terus yang type apa namanya juga. Nah, kalau type harus sama ya ini. Karena itu udah ketetapan dari Redux-nya ternyata. Paling yang ini aja nih bebas kita buat aja. Kan ini udah cukup familiar nih, ya kan? Kemudian dan ini nggak harus seperti ini ya. Misalnya kita buat satu fitur untuk menambahkan umur ya, ini menambahkan umur atau mengurang umur ya. Kita buat aja satu action di sini, misalnya namanya itu tambah umur, terus ini kita buat tipenya itu tambah umur. Ini satu lagi kurang tambahkan kurang umur, ini kurang umur. Oke, terus ini kan kita udah buatin, tinggal masuk ke sini yang di dasarnya. Kita kan buat tadi ada type, dua type, ada tambah umur dan kurang umur ya. Nih, ini kita nggak usah kirim value lah, ini nggak usah. Logiknya diri dasar ini aja gitu. Nah itu juga boleh. Jadi ini kita bisa nggak kirim value-nya. Ini. Ini kan. Oke, tinggal di sini aja nih kita buat logiknya. Jadi uh, kalau berbicara tentang umur kan berarti state umur ini kan, state umur berarti kalau dia tambah umur, tinggal gini aja. Berarti kita buat satu variabel misalnya namanya umur sama dengan value-nya itu pertama ambil dari uh, state dot berarti umur kan nih. Tapi kalau tambah berarti plus satu ya. Ini nanti kita copy ke sini. Sama juga kayak yang kurang berarti kalau kurang tinggal seperti ini kan. Nih.
Yes, umur already declare. Oh, ini udah ya. Oke, berarti hmm, oke, kita buat di luar aja berarti di sini. Berarti kita cuma nampung umur aja dulu. Kita buat jadi let misalnya ya. Jadi nanti ketika tambah umur, umur sama dengan umur plus 1. Kalau yang di sini berarti umur kurang 1. Oke, nah ini kan. Nah, terus kita tinggal panggil action itu di sini nih, di komponen kita. Kurang. Kita buat di sini button, kita buat span aja. Plus, terus dalamnya kita buat button plus dan satu lagi button min. Nah ini ya. Oke. Jadi ketika button plus diklik, kita ngapain? Kita tinggal pakai on click dot, tinggal panggil actionnya aja tadi kan. Tapi kalau cara manggil action Redux itu nggak bisa langsung panggil ininya, fungsinya kita harus buat dulu disprops, dispatch, terus nama fungsinya apa? Umur. Nah, ini berarti kurang umur, kurang umur. Tapi ya, kita coba berubah nggak? Nah, berubah kan nih. Seperti itu. Banyak lah sebenarnya caranya. Atau kalau enggak, ya udah kita kirim dari komponen aja value-nya seperti itu. Itu juga bebas. Kalau mau cara seperti itu berarti kita balikin aja ini. Kita kirim dia supaya ngirim payload. Nanti yang ini kita balikin, tetap aja sistem copy seperti ini. Nah, itu juga terserah. Banyaklah cara untuk implementasinya. Nah, seperti ini kan kayak yang kemarin kita bilang, kalau bisa fungsi-fungsi JavaScript di rendernya ini kalau bisa sesimpel mungkin. Kalau bisa cuma satu line, dua line seperti itu. Ini kan udah berapa line kan? Kita upload dulu. Nah, ini kita bisa buat satu fungsi, misalnya uh, handle tambah umur. Nah, jadi logic ini semua dikerjakan di sini. Di sini tinggal is handle. Render ini pasangannya ke sini, ini pasangannya
Tadi kan kita udah ubah ya, ini dari komponen aja ngirim value-nya. Jadi kita buat aja seperti ini. Eh, ya langsung atau let aja. Let umur sama dengan apa? Berarti umur itu halo Pak, lagi mengajar Pak. Oke oke Pak, sorry Pak. Oke sorry sorry. Nah kita bisa ambil dulu value-nya dari user dot eh, umur kan, berarti props dot user redaser dot umur ini. Terus kalau nambah kan berarti umur sama dengan umur plus satu kan, tinggal kita kirim ke sini. Kita coba. Nah berhasil, tinggal yang delete-nya yang belum ya. Coba yang delete. Nah ini kita simplify aja, kita ubah ini jadi kurangi umur. Ini tinggal pakai bis kurangi handle kurangi umur. Kalau ini kan kurang satu plus ini actionnya action yang mana? Action yang kurangkan umur. Coba lagi, tambah 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 kurang 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 kurang. Nah berhasil kan. Kemudian, nah ini sebenarnya best practice aja. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya sama aja kan, cuman beda manggilnya aja kan. Yang seperti ini kita bisa simplify, misalnya kita ubah aja jadi handle umur seperti itu. Jadi di button kita tinggal panggil handle umur seperti ini. Tapi apa yang membedakan? Nah di situ kan. Nah kita tambah aja di sini, misalnya type. If type sama dengan tambah, kerjakan ya yang ini. Nanti else-nya apa? Kerjakan yang action kurangkan umur ini. Tinggal kita kirim type-nya di sini. Ini kan kelihatan nih type. Waktu kita manggil function ini harus ngirim type. Kita buat tambah ini kurang. Dari segi code makin simpel kan, jadi nggak banyak redundan. Nah fungsi kita tetap oke. Ini kurang logic di sini ya, kalau dia kurang berarti umur di kurang satu. Nah kita tambah, ini berhasil, menguranginya juga berhasil seperti itu. Atau oh ya ini ya, oke ini udah berhasil ya. Kemudian misalnya ini juga bisa kita buat lebih spesifik. Spesifik maksudnya gimana? Ini kan kita ada spesifik mau ngambil umur kan ini.
Kalau mengambil umur kan yang sekarang kan kalau kita cuma manggil si user redaser kan caranya itu kan uh, disprops.user redaser karena kalau kita print redaser kita, sorry, props kita ini yang dia kirim itu ada dispatch, uh, log job redaser sama user redaser kan. Nah, di sini di map state to props kita bisa buat lebih spesifik. Lebih spesifik maksudnya gimana? Misalnya tadi kan kita ada yang butuh langsung mengakses umur. Jadi kita bisa buat umur. Kita tambahin sini suatu props nanti namanya umur. Value-nya dari mana? Kita masuk dulu ke state. State ini yang ibaratkan aja store-nya atau redasernya. Terus redaser yang mana yang mau kita tuju? Redaser misalnya si ini kan si user state kan. User state itu ada apa aja? User state itu kan ada nama, umur, alamat, hobi. Nah, jadi kita bisa lebih spesifik. Ini umur. Kita nanti ada props namanya umur, value-nya dari redaser. Value-nya dari uh, key umur dari objek user redaser. Kita coba kita lihat lagi props kita. Nah, jadi tambahkan ada dispatch, ada job redaser, ada umur, ada user redaser. Nah, jadi dari segi lain lebih gampang kan nih. Nah, seperti itu. Ini untuk function, ini untuk function. Nah, itu. Ini kan kita ini kan kita uh, bahas tadi tentang kelas komponen kan. Sebenarnya bisa juga untuk function komponen sebenarnya sama aja sih. Sebelum kita bahas sedikit aja, untuk logiknya bakal sama, cuma implementasinya aja ada sedikit. Kalau kita buat dari 100%, 5% lah yang impact seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, masih aman lah ya. Nah, misalnya, atau kita buatin satu ini aja kali ya. Kita buatin satu komponen aja lah. Folder. Di sini ada misalnya kita buat user.js. Kemudian yang kedua itu tadi job ya. Job.js. Oke, yang user ini kita pindahin aja ke sini. Kita ubah dia jadi user ya. Kemudian
job kan kita nggak pakai di sini lagi nanti. Kemudian komponen nanti khusus ngebahas tentang uh, yang jobnya aja ya. Dasar job kita anggap, kita hapus. Nah, kita breakdown aja dulu ini. Kita ubah jadi kita pakai xdom browser as router, terus kita butuh link, kita butuh roots, kita butuh root. Oke, ini kita hapus, kirim default. Oke, buat router di sini. Kemudian kita buat full untuk menu di atasnya. Link ini nanti ke job ya. Ini nya kita buat URL-nya yang kosong aja nih. Kalau yang job kita buat nanti dia ngakses ke job. Kemudian ke roots, kita jabarin roots-nya kemana aja. Ini kan path-nya berarti ke sini, terus elemennya nanti kemana. User job, jadi dia ke sini. Satu lagi yang job nanti dia ke sini. User action. Oke, karena ini dari di luar ya. Nah, oke, kita coba. Nah, ini kan kita udah buat ini tadi yang kelas tipenya kelas komponen. Props-nya juga kita udah buat. Nah, ini berfungsi kan, get dan modify-nya berfungsi. Terus yang ini yang job kita coba ubah dia jadi functional komponen ya. Kita ubah jadi exit.
Kalau function kan nggak perlu render lagi. Nah, kemudian ini perlu lagi, terus tinggal di sini nih kita kirim props. Jadi nggak perlu lagi pakai this props. Langsung props ya ini. Bis props kita lihat. Oh, langsung props gini aja ya. Nah, ini kan props dot, kita coba print props kita ini apa aja nih. Nah, dapat kan nih. Propsnya ada dispatch dan job reducer. Sorry, ini job title terus address. Nah, ini kan berhasil kan? Nih. Jadi implementasinya mirip ya, kayak yang tadi kita bilang, ya paling 5% lah perbedaannya, sisanya sama aja. Bedanya cuma gini aja kan, kalau fungsional kan function dot nama objeknya apa, tapi propsnya kita tampung di sini nih. Cara manggilnya juga sama nih. Kalau mau lebih spesifik juga bisa, berarti tinggal seperti ini aja. Title ini address, berarti ini berarti kita nggak perlu lagi. Nah, sama kan? Pindah ke sini tetap berfungsi, nggak ada yang terkendala. Ke sini juga state-nya kepakai seperti itu. Seperti itu. Jadi lebih enak kan gini dibanding kita ngirim-ngirim props dari parent, kita kan harus nge-maintain dua hal kan. Kita nge-maintain parent-nya dulu, kita kirim props-nya sesuai apa yang kita butuhkan. Habis itu di child komponennya kita maintain lagi cara manggil props yang dikirim uh, parent-nya gimana dan lain-lain kan. Nah, kalau ini udah lebih independen lah seperti itu. Yang penting kita kirim-kirim aja props-nya, props yang mana yang mau kita pakai seperti itu. Kemudian, nah ini ada, kalau seperti ini kan kita susah nge-track-nya ya. Bisa aja sih, cuman ya kita buat console log kan jadinya. Contohnya maksudnya gini, di action. Ketika action ini dipanggil, kita tinggal tambah console log di sini. Beneran ke trigger nggak? Seperti itu kan. Nah, di Redux ini ada namanya Redux Logger, cara installnya nanti gini. Ini nanti untuk
memberikan action lock lah, ketika action kita dipanggil nanti langsung di lock di konsol kita ini. Tujuannya untuk ya supaya lebih gampang di trace kan ketika development, seperti itu lebih gampang. Cara installnya gini, cara implementasinya tinggal masuk ke ini kan, eh, Redux Store, terus kita import, namanya itu middleware apply middleware, kemudian ini apa yang mau kita apply. Nah ini kan loggernya, kita import dulu. Tadi harus diinstal dulu ya, ini udah diinstal soalnya. React logger, terus namanya itu kita buat logger, paste di sini. Kita coba yang ini ya, user. Nah ini kan ketika kita klik button tambah ini kan ke user nih, ketika kita klik tombol tambah dia bakal manggil function handle umur ini. Handle umur ini ngapain? Diambil dulu value dari props umur, habis itu nanti ditambah 1, di plus 1, setelah itu nanti kita panggil action tambah umur. Terus nih kita panggil di sini kan. Nah ini kan action kan. Nah fungsi dari Redux ini kan, Redux logger ini kan untuk nge-lock semua action yang kita lakukan. Jadi kita tahu nih berfungsi nggak Redux-nya, atau jalan nggak, berubah nggak state-nya gitu. Kita coba satu ya. Kita fullin dulu ini. Kita coba satu yang tambah ya. Nah inisialnya kan pertama ini kan 17 ya. Kita coba tambah. Berarti di hit action-nya. Nah langsung dibuat nih. Oke, Anda nge-trigger action namanya tambah umur. Kita cek ada nggak tambah umur, betul nggak itu. Kita cek action. Oh ada nih, benar ya, tambah umur. Terus di sini juga dijelasin nih previous state-nya apa. Previous state kita ada ini job redasser, kita fokus ke ini ya, ke user redasser karena itu kan yang kita ubah. User redassernya initial previous state-nya, state sebelumnya itu ada nama Steven, umur 17, alamat Jakarta, hobi tidur. Kemudian actionnya ini dia ngirim apa? Oh, actionnya ngirim payload, isinya umur, tipenya tambah umur kan. Nah setelah itu next step-nya jadi seperti apa? Oh jadinya 17. Nah dari sini kan kita tahu, oh berarti oke, action-nya atau redassernya berjalan seperti itu. Kita coba yang kurang, kita kurangi. Nah kita lihat initial state-nya berapa. Tadi kan 18 kan. Nah jadi sebelumnya 18, karena kita lakukan action kurang umur, kita kirim ini 17, berarti next state-nya yang sekarang state-nya jadi berapa? Nah, umurnya jadi 17, seperti itu. Jadi kita lebih gampang untuk nge-trace benar nggak, terjadi nggak, atau diubah nggak state kita, seperti itu. Seperti itu. Ini kan, ini kita bisa lihat. Oke sih, itu aja sih pengantar Redux kita. Minggu depan sesi berikutnya kita bahas Redux yang lebih mendalam lagi. Yang penting
paham dulu konsepnya kan kalau di React ini kan mengubah-ubah state, membuat state dan memodifikasi state kan. Nah, Redux ini juga sama seperti itu. Nah, konsep itu dulu kita pahami. Kita bisa mengubah state dan memodifikasi state. Tapi ini secara global.